Ayunda membayar Roy untuk melawan William di pengadilan atas kasusnya Argo. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Ya, baiklah tanpa berlama-lama, yuk mari kita bahas langsung bersama dengan Dramanesia. Ya, meskipun di tengah-tengah keraguan dari Bu Ayunda, teman-teman, untuk maju apa enggak, mikir lagi apa enggak, dan lain sebagainya tuh, pada akhirnya Bu Ayunda memutuskan untuk tetap mempolisikan William ini. Ya, sepertinya Bu Ayunda ini tuh punya hitung-hitungan sendiri ya teman-teman untuk menghadapi William ini. Meskipun dalam tanda kutip ya William ini tuh adalah anak angkatnya gitu, anak tirinya. Tapi ya mau gimana pun juga memang apa yang sudah William lakukan ini tuh benar-benar salah. Salah sekali dan gak bisa dimaafin lah ibaratnya. Bisa dimaafin tapi kan kalau ada sesuatu hal yang terjadi kepada Argo kan tentu harus ada konsekuensinya juga. Saya kira ada korbannya yang pertama, lalu Salma, Argo, dan lain sebagainya. Bahkan Bu Ayunda pun juga menjadi korban dari William sendiri. Ini sudah terlalu banyak korban yang terjadi, bahkan Dinda juga. Dan mau sampai kapan gitu loh. Hal-hal kayak gini tuh dinormalisasi. Kesel ya, maksudnya tuh kayak William tuh kan inget gak sih kepada Dinda aja deh contohnya. Kan sering melakukan KDRT. Tapi bodohnya Dinda gak pernah mau untuk bilang, gak pernah mau untuk jujur, gak pernah mau untuk berkata gitu maksudnya. Gue nih disiksa nih sama William, hanya karena cinta sama William. Nah kalau Dinda mah skip aja lah ya. Emang ngeselin gitu, cuma kan tetap aneh gitu. Terus juga Bu Ita, udah jelas-jelas Salma sering disakitin, tapi Bu Itanya tuh malah belain William dan lain sebagainya. Capek gitu maksudnya. Ini harus nunggu Salma bonyok dulu apa gimana nih gitu. Ya kan teman-teman. Maksudnya kurang sedih gimana nih. Salma bayangin. Lagi hamil. Dituduh hamil anaknya Argo. Udah jelas-jelas anaknya William. Mana waktu ngebuatnya William gak ingat lagi. Jahat gak tuh teman-teman. Walaupun lagi minum-minum ya tetap salah. Masa gak ingat sama istri sendiri. Itu kan aneh. Terus tiba-tiba ketika anak Salma meninggal dunia gara-gara Salma yang harus nyebur ke danau, nih Mimin sampai bilang berkali-kali di setiap videonya, udah aja dilupain kayak gitu. Seolah-olah gak terjadi apa-apa gitu. William merasa semua ini adalah musibah. Ampun ya, benar-benar ampun banget gitu. Sehingga kan ini pada akhirnya gak bisa dibiarin lagi. Nah Bu Ayunda pun juga ngerasa Salma ini kayak nutupin sesuatu. Kan kita semua tahu ya Bu Ayunda sama Salma tuh sekarang lagi mulai intens lagi. Apalagi setelah Salma tuh menjenguk Argo terus di rumah sakit gitu. Nah karena kedekatan yang intens inilah yang pada akhirnya bikin Bu Ayunda pun juga sadar Salma nih kok kayak mau ngorek-ngorek suaminya sendiri gitu. Kayak lagi nyari sesuatu yang belum Salma temukan dari suaminya. Makanya Bu Ayunda tuh terus memberikan petua supaya Salma tuh jangan terlalu percaya sama suaminya. Dengan ada banyaknya korban aja tuh udah nunjukin siapa William yang sebenarnya. Nah kalau dari William sendiri kan alasannya tuh gak sengaja, karena emosi dan sebagainya. Ya ini salahnya. Jadi jangan pernah bilang Shakira meninggal, Argo tersiksa, Dinda dihajar terus-terusan, Salma pun juga tuh karena gak sengaja gitu. Aneh. Sehingga pada akhirnya Bu Ayunda pun juga bertekad lah untuk maju ke persidangan. Nah masalah berikutnya datang lagi. Bu Ayunda bingung harus bayar pengacara dan nunjuk pengacaranya itu siapa. Kalau Bu Ayunda bilang kepada si Erwin, suami sirinya, ya udah jelas Erwin pasti bakal belain William teman-teman. Karena Erwin pun juga meskipun 50-50 ya, berat sana berat sini, tapi pasti bakal membela William. Nah ini kan yang dihindari banget oleh Bu Ayunda. Apalagi Bu Ayunda pun juga sadar betul ketika Bu Ayunda bilang kepada Erwin tuh pasti mencoba untuk menggagalkan semuanya. Jadi gak relevan lagi lah, gak valid kalau beritahu Erwin. Sehingga entah gimana ceritanya muncullah nama Roy. Bayangin Roy ini kerja sama William teman-teman, partner satu kantor pula, beresin setiap kasus bareng-bareng, tapi sekarang justru berhadapan.
Karena biasanya kuasa hukum tuh saling berhadapan tuh beda kantor gitu minimal. Misalnya meskipun beda kantor tapi teman dulu, teman dekat dulu atau teman kuliah atau apa, itu masih sering terjadi lah ya di dunia nyata pun. Cuma ini karena bayangannya satu kantor, berpartner tiap hari, tahu kekurangan masing-masing, tiba-tiba harus menjadi rival gitu. Nah ini kan benar-benar kayak unik lah, kayak pengkhianatan dalam tanda kutip, sehingga ini pun juga justru dijadikan Roy pun seperti senjata yang bagus gitu ibaratnya, sebagai apa ya, sebagai kendaraan yang bagus buat Roy untuk menjalankan semua aksi dan misinya juga. Ya kalau Roy kan pasti alibi itu ada aja. Nanti bilang lah, ya Bu Aina minta tolong kasihan, nggak punya uang banyak buat bayar pengacara dan sebagainya. Jadi mau nggak mau William pun juga mengiyakan gitu. Karena kan, nah pinternya Roy teman-teman, meskipun hampir sering ke gap sama Dinda, hampir ketahuan semua rencananya oleh William, bahkan kemarin aja ketahuan nih sama Lilia dan juga Dinda, tapi kayak selalu punya jalan keluarnya untuk bisa kabur dari kecurigaan-kecurigaan mereka. Dan cukup nyenengin karena kalau sampai dengan mudahnya Dinda tahu kan akan sangat bahaya. Roy akan semakin sulit juga. Walaupun Roy pun juga masih punya jalan keluar, tinggal bongkar aja, akan selesai. Cuman kan kalau Roy yang bongkar, kalau sekarang terlalu early banget, terlalu dini. Jadi harus menunggu momen yang pas, biar ketika ngebongkarnya tuh William udah gak punya perusahaannya. Jadi jatuh miskin lah ibaratnya. Nah si Roy itu benar-benar menunggu momentum itu. Bu Aina sendiri tuh benar-benar gak bisa terima ya teman-teman. Kita pun juga mengerti kesedihannya, mana Argo anak satu-satunya. Bu Ayunda hampir gak pernah ngurus Argo dari kecil, hanya beberapa tahun aja sebelum Bu Ayunda ini masuk jeruji besi. Jadi kerasa lah ya, ada waktu yang hilang ketika bersama dengan Argo. Sedih tahu teman-teman ketika ada seorang ibu ngebesarin anak tuh gak dari bayi banget gitu. Kayak kepotong-kepotong waktunya gitu kan sedih ya, maksudnya gak lihat tumbuh kembang anak dan sebagainya tuh sedih gitu. Makanya Bu Enda tuh benar-benar gak bisa menerima ketika sang anak tuh harus mengalami nasib seperti ini. Jadi pada akhirnya ya terpaksalah bertarung melawan William di persidangan. Sulit memang, berat memang, gak terbayangkan sebelumnya memang. Tapi ya ini keputusan dari Bu Ayunda. Dan semoga William pun juga dari sini bisa belajar ya teman-teman. Karena memang sejatinya William tuh orangnya baik kok, kita semua tahu. Ke Salma pun juga sayang tuh bener-bener sayang. Cuman William itu ekspresif dan gak tahu mesti kemana. Setiap mengekspresikan apa yang gak bisa dan gak nyaman di Williamnya gitu. Cuma kan tetap salah. Nah William udah tahu dirinya salah, gak mau berobat kayak hipnoterapi misalnya, dan gak mau jujur. Nah inilah yang kenapa pada akhirnya bikin Salma tuh menyerah sama pernikahannya. Udah William selingkuh, mau ngobatin penyakit dirinya sendiri aja tuh gak mau. Jadi gimana Salma punya rasa aman gitu loh maksudnya. Ya kan yang namanya seorang istri kan pengen dilindungi sama suami ya, lalu juga pengen dibimbing, ada rasa nyaman, tenang, hangat, merasa diterima, merasa dilindungi dan sebagainya. Ini kan enggak. Jadi kan alasan yang wajar juga. Ya logika aja. Salma nih di karirnya William kan bukan sekali 2 kali. Gimana mau nyaman gitu. Sedangkan dari Williamnya sendiri pun juga enggak ada perubahan sama sekali. Memang ini terkesan kayak apa ya, bikin William tuh kayak punya banyak masalah. Tapi memang ya, memang masalahnya itu ada pada William. Maksudnya William pun juga harus bisa berdamai dengan itu. William pun juga harus ingat dulu menuduh Salma sama Argo berapa lama, merendahkannya, ngebohongnya kepada Salma, berselingkuh dengan Dinda, dan masih banyak lagi tuh udah terlalu banyak lah dosa-dosanya. Sehingga ya William tuh harus membayar satu persatu dosanya, hingga pada akhirnya nanti Salma tahu semuanya, William ngaku, bercerai, dan pada akhirnya ya itulah harga yang paling mahal yang harus William bayar atas semua perselingkuhannya bersama dengan Dinda. Kalau kayak masih bertarung di persidangan tuh kayak gini tuh kayak gak seberapa lah kalau buat William tuh. William kan pengacara hebat. Salma pun juga bilang
hampir pasti William menang. Tapi kan ya namanya seorang ibu ya teman-teman, kan nggak bisa ditahan gitu loh. Sehingga semoga aja ada keajaiban. Ini bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, William di penjara atau enggak. Tapi kita ingin melihat bagaimana William bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang William lakukan, itu aja. Jangan setiap Salma Argo yang salah langsung dihukum banget. Bahkan Argo sama Salma aja ketika dulu dijebak di hotel, padahal dijebak bukan atas keinginan Salma dan Argo, dihinanya habis-habisan. Coba William harus bertanggung jawab, bisa nggak nih? Kurang lebih seperti itu. Gimana teman-teman? Apakah keputusan Bu Ayunda ini adalah keputusan yang tepat untuk melawan William di persidangan? Coba kalau menurut teman-teman di mana? Coba komen di bawah ya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.